Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Desi Dwi Lestari. Saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331127150338. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling individu bidang pribadi belajar dengan menggunakan teknik Person Center Therapy sebagai tugas praktek pembelajaran UKIM. Di sini adalah salah satu bukti bahwa video yang saya buat benar-benar baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dia? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya ya, Pak Dia telah hadir untuk melakukan konseling pada siang hari ini. Oke, sebelumnya di sini untuk memulai kegiatan ini, maka kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kegiatan hari ini juga berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Ya, berdoa selesai. Oke, Pak Dia di sini sebelumnya Pak Dia sudah pernah ngobrol dengan guru BK, nak? Belum, Bu. Ini saya baru pertama kalinya. Bagaimana perasaan Pak Dia? Jujur saya agak sedikit merasa takut, Bu. Ya, takut kenapa, nak? Mungkin karena ini pengalaman pertama saya ngobrol dengan guru BK. Ya, kenapa harus takut? Kamu tidak perlu takut ya, nak, di sini, karena kalau misalkan masuk di ruang BK itu bukan berarti dihukum ya, kita lebih ke konsultasi, di mana di sini Bu Desi sebagai konselor tugasnya di sini adalah membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sedangkan Fadia di sini yaitu sebagai konseli yang berperan aktif untuk mengungkapkan permasalahannya secara jujur dan terbuka, dan nanti sampai Fadia juga menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Fadia hadapi. Iya, Bu. Kalau begitu, apakah saya bisa melakukan konseling atau konsultasi bersama Bu Desi? Tentu saja boleh, nak. Apa yang bisa saya bantu, nak, di sini? Saya ingin berkonsultasi tentang masalah saya, Bu. Tapi saya tidak ingin teman-teman saya tahu tentang masalah saya ini, Bu. Ya, tadi jangan khawatir kalau masalah itu jadi apapun permasalahan yang dikemukakan oleh siswa di ruang BK itu tidak akan sampai ke orang lain, karena di sini sifatnya adalah kerahasiaan, dan asas kerahasiaan ini adalah kode etik bagi seorang konselor. Gitu ya, nak ya? Iya, Bu. Ya, untuk membahas masalah Fadia di sini, Bu Desi akan membatasi waktu kira-kira 30 menit, cukup ya, nak? Saya rasa sudah cukup, Bu. Ya. Oke ya, sebelum membahas lebih lanjut lagi di sini, Fadia harus mengisi surat persetujuan konseling terlebih dahulu. Silakan dibaca dan diisi ya, nak ya. Iya, Bu.
Sudah Bu. Oke, kita lebih ke membahas permasalahan Fadia ya di sini. Nah sekarang coba ceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Fadia. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering ditanya dan dicari oleh guru mata pelajaran. Kenapa kira-kira Fadia itu dicari oleh beberapa guru mata pelajaran? Hal apa yang telah Fadia lakukan? Mungkin karena saya belakangan ini juga jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru-guru Bu. Coba Fadia ceritakan hal-hal apa saja yang membuat Fadia di sini sering tidak mengerjakan tugas. Karena saya merasa suntuk dengan kegiatan rutinitas saya Bu, yang sepertinya akan terus belajar dan belajar Bu. Seperti pagi saya berangkat ke sekolah, siangnya saya harus les, kemudian malam saya pun harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Bu. Jadi saya mempunyai waktu luang hanya saya gunakan untuk tidur. Itu ya. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Fadia di sini, Bu Desi akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Fadia dengan melakukan layanan konseling individu dengan menggunakan teknik person center therapy. Ya, teknik person center therapy di sini adalah suatu pendekatan konseling ya yang dilakukan secara berdialog antara konselor dengan konseli agar tercampainya gambaran yang serasi antara ideal self yaitu diri konseli yang ideal dengan self aktual yaitu diri konseli dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuan dari pendekatan ini untuk menumbuhkan semangat belajar konseli dan untuk mengatur jadwal belajar konseli sehingga nanti konseli tersebut bisa bersemangat lagi. Itu ya. Jadi dari permasalahan Fadia tadi di sini Fadia merasa bosan dengan rutinitas tersebut. Benar seperti itu? Benar Bu. Oke, pada saat Fadia tidur lebih awal, apakah nanti Fadia bangunnya lebih awal juga supaya nantinya bisa mengerjakan tugas? Tidak Bu, saya bangun seperti biasanya. Jadi walaupun Fadia tidur lebih awal, Fadia bangunnya juga tidak lebih awal juga dan tidak mengerjakan tugas ya nak? Iya Bu, saya sebenarnya merasa kalau apa yang saya lakukan itu tidak benar. Cuman saya terlalu nyaman dengan situasi tersebut Bu. Oke, Fadia di sini mengatakan harus giat belajar biar untuk menghadapi ujiannya juga biar lancar. Tapi Fadia di sini juga nyaman tidur, ya, dan nyaman tidurnya bangunnya juga tidak lebih awal dan tidak mengerjakan tugas ya nak ya. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Terus, Fadia? Saya sepertinya membutuhkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi Bu. Oke, jadi Fadia merasa tertekan akan menghadapi ujian ini. Iya Bu. Nah, Ibu mengerti ya perasaan yang dialami Fadia sekarang. Ibu berterima kasih kepada Fadia karena sudah berterus terang mengungkapkan masalah apa yang dihadapi tentang perasaan tadi. Berdasarkan dari cerita Fadia tadi, di sini Fadia merasa bosan untuk belajar dan Fadia di sini juga takut akan ujian yang dihadapinya nanti gagal. Sedangkan di sini Fadia tidak tahu harus bagaimana untuk memotivasi belajarnya itu seperti apa. Betul begitu Fadia? Betul Bu. Ya, Ibu paham ya dengan kondisi yang dihadapi Fadia sekarang. Pada dasarnya kita kan memang sebagai manusia kalau misalkan kita merasa bosan, kita akan melakukan hiburan tersendiri. Misalkan di umur Fadia yang sekarang itu kan pinginnya dengan ada yang sesuatu yang menyenangkan dan tidak monoton. Sedangkan Fadia di sini bosan ya tadi katanya. Biasanya kalau misalkan orang-orang itu menggunakan waktu luangnya untuk berlibur atau mengisi waktu kosongnya untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Benar Bu. Nah, coba sekarang Fadia pikirkan apa yang membuat Fadia bisa lebih bersemangat lagi. Saya suka mendengarkan musik, nonton film, dan juga
pergi berjalan-jalan bersama teman, Bu. Nah, Fadia tadi kan sudah tahu ya, yang membuat Fadia itu bersemangat lagi. Jadi apa rencana yang akan dilakukan oleh Fadia untuk membuat Fadia itu bisa menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya mungkin akan mengatur ulang jadwal saya, di mana ada waktu di mana saya itu belajar dan waktu bermain, dan juga membantu orang tua. Mungkin kalau saya merasa bosan dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru, saya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan mendengarkan musik. Atau kalau misal ada waktu luang, saya bisa merencanakan pergi bersama teman. Kemudian saya juga bisa meluangkan waktu untuk membantu orang tua saya di rumah. Bagus ya Fadia, Fadia sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Fadia tadi, dan ibu rasa itu adalah hal yang tepat karena di sini Fadia bisa melakukannya. Kira-kira kapan akan melakukannya, Nak? Tentu saja sepertinya saya akan melakukannya segera, Bu, karena ya saya pastinya ingin berprestasi lagi seperti kemarin-kemarin, Bu. Ya, Ibu yakin Fadia bisa ya, Nak, karena Fadia di sini adalah siswa yang berprestasi dan Fadia merupakan tahu apa yang terbaik buat Fadia itu seperti apa ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya. Ibu sangat senang mendengar dari Fadia tadi. Nah, Fadia sudah menemukan solusi dari apa permasalahan dari Fadia. Kira-kira di sini ada yang mau dibicarakan lagi, Nak? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke ya, tadi berhubung waktunya sudah hampir habis di sini, Ibu akan mencoba untuk menyimpulkan apa permasalahan yang dihadapi oleh Fadia. Dari awal Fadia datang di sini, Fadia merasa prestasinya menurun. Hal ini dikarenakan karena Fadia merasakan bosan untuk belajar. Dengan aktivitas yang penuh dan padat, maka semangat belajarnya Fadia di sini juga menurun. Dan kemudian Fadia juga mempunyai solusi dari permasalahan Fadia tersebut, mulai dari tadi, misalkan di waktu weekend akan melakukan kegiatan atau bertemu dengan teman-temannya, menonton film, ataupun kalau misalkan Fadia di sini juga mendengarkan musik untuk membantu proses belajarnya, dan Fadia juga meluangkan waktu juga untuk membantu orang tua. Kira-kira begitu kesimpulan dari yang saya simpulkan dari permasalahan Fadia. Benar seperti itu, Nak? Ya, Bu, benar. Saya akan berusaha agar bisa lebih giat belajar lagi dan juga lebih berprestasi ke depannya. Oke, di sini Bu senang sekali ya mendengar penjelasan dari Fadia. Kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaan Fadia setelah mengungkapkan permasalahan ini, Nak? Alhamdulillah, saya merasa senang dan lebih lega, Bu, dari sebelumnya. Oke, jadi setelah proses konseling ini berakhir, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Fadia? Bisa diceritakan gambaran rencananya seperti apa, Kak? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya bisa mengubah kebiasaan saya yang seperti tidur. Kalau lelah, saya tidur seperti itu, Bu, yang tadi. Mungkin juga saya bisa, memang saya tidur, cuman saya bisa bangun lebih awal untuk mengerjakan tugas-tugas sehingga saya tidak lalai dengan tugas saya. Dan juga kalau misalkan saya merasa suntuk dengan tugas-tugas yang diberikan, saya bisa mengerjakannya sambil mendengarkan musik agar saya merasa lebih santai. Kemudian saya bisa pergi bertemu dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa jenuh saya. Mungkin pergi menonton juga, Bu, dan berkumpul bersama keluarga juga, serta membantu orang tua saya. Bagus ya Fadia di sini. Ibu yakin Fadia bisa melakukan rencana apa yang telah dibuat tadi dan merealisasikan secepatnya. Nah, kalau begitu sesi konseling ini akan berakhir. Sebelumnya di sini Fadia harus mengisi lembar evaluasi dulu ya. Iya, Bu. Coba diisi sesuai dengan instruksinya baik-baik ya, Nak ya. Iya, Bu.
Sudah diisi semua? Ambil lembar terakhir, Kak. Sudah, Nak? Iya. Sudah selipat ya. Oke. Nah, di sini karena proses sesi konseling kita sudah berakhir, ya, Fadia, jangan lupa di sini kalau misalkan nanti ada permasalahan lagi, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan Bu Desi ya, Nak ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya jadi merasa lega dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau begitu saya pamit undur diri. Kembali ke kelas ya Bu. Ya, sama-sama ya Fadia di sini. Semoga kegiatan konseling hari ini bermanfaat buat Fadia. Amin. Ya, terima kasih ya, Nak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.